Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tugas ujian kompetensi pemrograman web. Perkenalkan, saya Diki Rizky Pangestu dengan NIM 201501826. Saya dari kelas H. Untuk pertemuan 1 pemrograman web adalah pengertian tentang internet. Internet dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, international networking, yang adalah hubungan antar komputer yang saling berhubungan hingga jutaan komputer, hingga meliputi jutaan komputer yang ada di dunia. Itu adalah interconnected networking atau sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan yang ada di seluruh dunia. Lalu dijelaskan juga sejarah perkembangan komputer pada tahun 1969 yang ditemukan oleh Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA, yang saat itu diberi nama ARPANET. Dijelaskan perkembangan dari tahun tersebut hingga tahun sekarang ini. Kemudian ada aplikasi yang berbasis internet, dan dari contoh aplikasi yang berbasis internet adalah web, email, telnet, FTP, Hover, chat, dan newsgroup. Lalu ada perkembangan web. Dijelaskan pengertian World Wide Web adalah suatu ruang informasi di mana sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengolah global yang disebut Uniform Resource Identifier atau URI. Dijelaskan juga sejarah perkembangan web. Pada 1940, Vannevar Bush mengenalkan ide hypertext. Lalu 1960, sistem online hypertext mulai dikembangkan. Pada tahun 1987, Apple mulai mengenalkan HyperCard. Dan pada tahun 1989, Sir Timothy John Tim Berners-Lee mendesain sistem aplikasi berbasis hypertext. Lalu dijelaskan juga istilah penting yang ada di internet, contohnya website atau webpack, homepack, web agent, web browser, protokol, host, hypertext, surfing, RFC, URI, HTTP, dan yang terakhir adalah HTML. Lalu untuk pertemuan 2 adalah pemrograman berbasis web. Yang pertama dijelaskan tools-tools yang akan dipergunakan untuk pemrograman web nanti, dan diberikan contoh profesi yang berkaitan dengan web development. Dan ketiga adalah fungsi dan jenis-jenis web. Dan diberikan materi antara perbandingan client-side dengan server-side programming. Mahasiswa dapat mengerti perbedaan dan perbandingan antara client-side dan server-side, mulai dari pengertian, cara kerja, syarat, tools, dan bahasa. Lalu ada tools programming. Mahasiswa menyiapkan tools yang akan digunakan untuk programming website seperti SAM, Microsoft Visual Studio, dan mengerti keunggulan dan kelemahan masing-masing tools. Dan mahasiswa memasang aplikasi yang menyediakan layanan web server lokal, seperti contoh di atas adalah SAM, dan mampu mengerti keunggulan dan kelemahannya. Mahasiswa juga mendaftar pada GitLab dan mengerti fungsi dan kegunaan GitLab untuk proyek selanjutnya. Berikut adalah contoh dari tampilan GitLab. Lalu memasang aplikasi Git client pada device masing-masing agar dapat terhubung dengan GitLab dan mengerjakan tugas selanjutnya. Saya menggunakan aplikasi Git. Di pertemuan ketiga kita memasuki programming HTML, yaitu mahasiswa mampu dan paham tentang HTML beserta sintaks-sintaksnya dan mampu membuat program satu persatu, mulai dari yang sederhana hingga yang terakhir, mulai memasuki tahap-tahap HTML lanjut. Untuk HTML language yang pertama, membuat paragraf. Di sini mahasiswa mampu membuat paragraf dengan bahasa HTML. Untuk contoh program dan sintaknya ada di gambar di bawah. Dan untuk language kedua adalah pencetakan font. Mahasiswa mampu mencetak font dengan tipenya seperti bold, italic, dan underline. Untuk contoh program dan sintaknya ada di bawah. Lalu ada teks pangkat bawah dan atas. Mahasiswa mampu mencetak teks dengan pangkat bawah dan atas untuk membuat tampilan seperti di bawah ini. Pangkat bawah dan atas biasanya digunakan untuk membuat rumus-rumus matematika atau rumus-rumus kimia. Lalu ada tag ganti baris. Penjelasan tentang tag untuk mengganti baris dan mahasiswa mampu menggunakannya. Untuk contoh program dan sintaknya ada di bawah. Lalu ada tag font, yaitu penjelasan tentang tag untuk mengatur font baik dari warna, ukuran, serta jenisnya.
dan mahasiswa mampu menggunakannya. Untuk contoh program bisa dilihat di bawah. Lalu menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Penjelasan tentang tag yang dapat mengakses atau menghubungkan sebuah link dan mahasiswa mampu menggunakannya. Untuk contoh programnya bisa dilihat di bawah. Lalu yang terakhir ada pemformatan tabel di HTML. Disediakan materi tentang penjelasan tentang tag yang digunakan untuk membuat tabel dan mahasiswa mampu menggunakannya. Untuk contoh program juga bisa dilihat di bawah. Untuk yang terakhir adalah pertemuan 4. Pertemuan 4 membahas tentang frame dan from, yaitu yang dibahas tentang pengertian dan fungsinya. Di sini saya jelaskan pengertian. Dari frame digunakan untuk memecah atau membagi beberapa tampilan yang berbeda dalam satu jendela browser. Dan untuk form digunakan untuk memperoleh data dari user, baik nama, alamat, dan sebagainya. Dan dari form inilah para user bisa berinteraksi dengan website dan developernya dengan seperti mengirim kotak saran atau langsung menghubungi email dari developernya. Jadi ini adalah contoh program untuk frame dan from. Bisa dilihat perbedaan tanpa menggunakan frame, maka tidak akan terbagi-bagi seperti di bawah. Baik, sekian presentasi dari saya. Apa ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.